Salam hormat sedang sejagat dari Stabat, santrinya banyak dari timur sampai barat, saling mengikat silaturahmi sangat erat. Ini PSS Padepokan Sendang Sejagat, kebatinan pernafasan sampai merogoh sukmo, sakit dipelajari dening tiang sedoyo sampai bisa semuanya karena prosesnya dari nol. Jari mbasing suiki saktine mantra jebol, penyakit medis ada jamu multifungsi, tumor liver, lumpuh kencing manis bisa diatasi, registrasi jadi murid langsung dikasih ijazah, nggak pakai ritual rumit, ku bilang ini luar biasa. Sendang ini Sendang Sejagat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana ibn abdillah wala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lam tana innaka la kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat-nikmat yang tidak bisa kita ucapkan. Dan juga kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya yang selalu istiqomah dengan ajaran-ajarannya. Yang saya hormati Kanjeng Guru Besar Padepokan Sendang Sejagat Mas Karyo, dan juga Guru Adin sebagai Ketua PSS Cabang Banten. Salam hormatku, salam santunku, dan juga kepada seluruh master dan bakter dimanapun berada, salam sayang, salam kangen, salam persaudaraan sedunia. Di sini saya bersama Master Raski juga akan mempersembahkan sesuatu yang mana semua ini kami lakukan untuk sebagai hiburan dan juga mencari ridhonya, dan juga semoga ini menjadi edukasi atau menjadi motivasi atau inspirasi kepada master dan bakter yang sedang istiqomah dalam pembelajaran di Padepokan Sendang Sejagat. Semua yang kami praktekkan ini atau kami peragakan, insya Allah semuanya dalam keilmuan Padepokan Sendang Sejagat yang sudah kita pelajari bersama, dan kita kaji, dan kami mengembangkan, dan kami praktekkan. Ilmu akan berasa apa yang ada pada diri kita, insya Allah itu akan terasa setelah kita praktekkan. Itu saja, silakan jangan lupa subscribe channel kami Mandor PSS, subscribe, komen, like, share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa smackdown loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Silakan menyimak, inilah persembahan dari kami, dari saya Master Maulana bersama nanti dengan Master Raski. Selamat menikmati, jangan ketinggalan konten-konten lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ceritanya gimana? Iya bocor gimana tuh? Tahu. Bocor itu. Kok bisa? Nggak tahu. Iya Pak Ustadz, saya kan anak pertama Pak Ustadz. Saya biasanya kan bantu itu orang tua. Sementara ini kan sampai orang tua saya sakit gitu ya, sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Saya belum bisa, ya dalam kehidupan saya itu saya merasa belum bisa membahagiakan orang tua saya. Apalagi saya kerja di sini kan UMR. Terus ya saya sih kepengennya di dalam perjalanan hidup saya ini yang sekarang saya lakukan itu seperti apa gitu. Jadi jalan untuk usaha lebih yang baik, lebih baik gimana gitu ya. Emang pertama kalau saya cerita sedikit,
kalau kita untuk membahagiakan orang tua itu nggak akan pernah bisa, untuk membahagiakan orang tua itu susah, karena dulu hadisnya juga ada, ya Rasulullah, saya ingin membahagiakan orang tua saya, apakah cukup saya gendong, saya ajak orang tua saya untuk pergi haji? Rasulullah menjawab, tidak cukup. Saya gendong dari rumah untuk pergi hajinya, tidak cukup. Saya gendong dia dari rumah, bahkan sa'inya sampai selesai pun, tawafnya selesai pun, saya gendong. Apakah cukup? Tidak cukup. Bagaimana saya bisa mencukupi bahagiakan orang tua? Walaupun engkau berikan satu daging pahamu, tidak akan pernah cukup. Jadi kalau untuk membahagiakan orang tua itu nggak akan pernah cukup, nggak akan sanggup istilahnya, karena dari semenjak dilahirin keduanya berperan saling menjaga kita. Makanya jangan pernah kita menyanyiakan orang tua yang masih hidup. Kalau saya sendiri aja malah bingung, udah nggak ada semuanya. Jadi mau bahagiakan gimana kecuali doa dan Al-Fatihah. Ya insya Allah itu juga saya selalu kirim walaupun masih hidup juga. Ya, jadi kalau istilahnya mau menjalankan sesuatu yang cocok, emang pertama adalah buka usaha. Namun sebelum buka usaha, minta ridhonya dulu ke orang tua. Minta ridho, minta ikhlasannya, insya Allah pasti orang tua ridho. Buka usaha, minimal kalau mau buka, minimal buka warung kelontong itu cocok. Mau buka biro jasa itu bisa masuk. Namanya biro jasa dalam penanganan proyek sipil atau elektrik atau supplier aja supplier, itu lebih cocok. Saya rencana sama adik saya ini, saya pengennya kalau pemakan di apa istilahnya, dijaga sama Allah, pengen usaha ya seperti dulu lagi. Karena saya ini jujur aja, setelahnya saya mengikuti kerja sama orang lain itu banyak biasa tekanan luar biasa. Ya, sudah pasti. Ya. Karena kan kita terikat, Ya. semuanya terikat. Tapi kalau memang sudah mau menjalankan itu, ingat aja ahli filosofi Imam Al-Ghazali, kalau kita ingin mempekerjakan sesuatu dan kita senang, maka nyemplunglah sekaligus dan jadikan itu dicintai dengan setulusnya. Lakukan dengan profesional, jangan setengah-setengah. Dan kejadian kemarin Pak Ustadz ya, itu ada absensi saya selama dari tanggal 1 sampai tanggal 15 tidak ada. Akhirnya apa? Foto-foto kegiatan saya dari tanggal 11 sampai tanggal 15 saya kasihkan. Ini bukti saya. Saya bilang kalau ibu nggak mau memberikan upah sesuai dengan apa yang saya kerjakan, ya silakan, saya nggak apa-apa. Ada saya kasih jawaban WA-nya itu. Silakan Bu. Cuman ini saya berikan bahwa saya melakukan pekerjaan. Saya masuk kerja dari jam 5:30 Pak Ustadz. Ya. Saya bangun itu sebelum subuh Pak Ustadz. Jam 3:30, jam 4 paling lambatnya. Saya bangun. Sampai saya pulang kerja, bahkan pulang kerja aja saya masih disuruh lembur lagi sampai jam 5. Harusnya kan jam 4, orang-orang pulang jam 4, jam 5. Ya kemarin aja kan suruh ngerjain penyemprotan disinfektan 1 jam sampai jam 5 tuh Pak Ustadz. Udah gedong-gedong berat pakai semprotan itu. Kerjanya apa itu? Saya kan COVID itu? Bukan, saya diperbantukan di namanya asisten teknik Pak Ustadz di Indonesia Power. Gajinya UMR. Memang sih tetap, cuman nggak tahu nih ada kenaikan apa enggak, karena menurut ya informasi dari ini sih biasanya kan per 1 tahun kan ada kenaikan kan. Tapi pas kemarin gaji masih tetap gaji yang awal gitu, masih belum ada kenaikan. Itu gimana aja gitu. Ya, karena emang kalau saya lihat, coba lihat perkembangannya sampai bulan Maret. Tapi usahakan udah ada langkah-langkah untuk melihat mau membuka usaha. Karena kemungkinan karena cuaca seperti ini, kondisi ini lagi belum bersahabat. Saya soalnya gini Pak Ustadz, ya mungkin awal-awal kerja saya sih dulu walaupun saya kerja serabutan ya,
artinya kan kerja saya dihargai Pak Ustadz sesuai dengan skill saya. Dulu gaji tuh paling kecil 7,5 juta Pak Ustadz. Tapi begitu saya masuk ke sini UMR Pak Ustadz. Iya. Tapi saya terima aja karena ya kondisinya saya belum dapat nyari kerja yang lain. Yang penting jangan lupa kita banyakin sedekah, ya. Banyakin sedekah, karena sedekah itu senjata utama dan paling cepat dibalasnya sama Allah di dunia dan di akhirat. Itu kontan. Itu baik sedekah. Walaupun kekurangan sedikit, kita baikin sedekah. Ya. Iya. Insya Allah walaupun udah sering, sebar sedekahnya. Maksudnya sebar. Tadinya cuma di sini doang. Oh di mana kita jalan sedekah. Insya Allah kalau saja terus. Walaupun saya minus Ya. sangat minus sekali, tetap saya utamakan itu. Ya. Itu lebih cenderung sedekah. Dan kalau memang mau melihat mau menjalani mana yang cocok, yaitu di antara dua, bisa pakai menggunakan jalan usaha bira jasa, ya jasa macam-macam ya. Terus mau buka usaha distributor juga masuk juga jasa. Itu jalanin, karena mudah-mudahan lebih cenderung ke situ kalau saya lihat. Lebih cenderung itu dalamin aja, walaupun memang awalnya jatuh bangun wajar. Ya saya kerja kok begini amat gitu loh. Ya soalnya sebelumnya kan basic saya kan memang usaha sendiri, Ya. Ustaz. Basic saya setelahnya saya kerja di perusahaan orang kayak gini. Ya, ya biasalah. Kalau memang kita kerja di usaha itu terikat. Kalau saya juga dulu pernah ngalamin dari dagang koran, nyuci piring di warteg, dagang es kelapa, dagang es keliling itu pakai termos, jadi pemulung semua udah, kerja di perusahaan udah. Makanya saya jadi manajer di Nokia dulu di Telepren Jakarta Utara itu di Agung Sunter Podomoro. Saya sebagai manajer maintenance building di sana itu. Lumayan gajinya besar kalau bagi saya. Tapi keluarga bagi saya utama. Karena saya berangkat pagi, subuh udah harus berangkat, karena perjalanan 2 jam. Pulang jam 2 malam. Masya Allah. Di rumah nggak kebagian waktunya sama saya. Saya nggak ada waktunya. Kalau waktunya dia dapat email, ada gangguan teknik atau apa, saya harus berangkat walaupun gimana juga. Karena bagi saya hitungannya wajar sih. Dan gaji yang lumayan besar, tapi tanggung jawab besar. Tapi saya terbengkalai keluarga. Enggak, saya mundur. Ditariklah ke PT lain. Berjalan 2 tahun, saya harus keluar kota, mana-mana keluar kota. Sebulan. Aduh, kasihan itu saya di rumah. Ya udah, jadi beberapa perusahaan. Akhirnya yang minta petunjuk sama Allah, ya udah dulu sempat dagang es kelapa, dagang ini, dagang itu. Karena juga dulu di perusahaan saya ada kerja, bukan kerjaan yang sekarang, menanganin orang. Dari manajernya semua gini, ya udah di rumah aja lah. Ya udah di rumah. Seperti itu. Tapi ikhtiar dan yakin, karena kita prinsipnya kita tetap harus berusaha untuk mencari karunia Allah. Apapun kita jalani memang ada cocok atau tidaknya dengan diri kita tuh ada. Karena kalau nggak cocok juga kalau kita kerjakan itu bagus, kita nggak mood di hati nggak akan jalan. Nggak cocok di hati nggak akan jalan. Iya, bahkan tak akan terlampau berat. Iya. Tapi kalau cocok, ya jalanin. Apapun juga lancar. Ya lancar. Pasti dibeliin Iya. Mau panas, mau hujan, mau ini ya karena senang. Karena senang. Karena senang. Iya. Sama seperti orang lomba mancing. Kalau orang hatinya lagi happy, lagi mood, ya menang dia bisa dapat ikan yang banyak. Tapi kalau hati nggak mood atau gimana, ya nggak bakalan dapat tuh ikan. Gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi hati juga kita, karena kita manusia itu diciptakan yang paling mulia dan menguasai semua, menguasai isi bumi dikasih sama Allah, menguasai alam gaib. Baik kalau kita masuk ke alam gaib, itu kita tuh paling hebat, paling sempurna diciptakan Allah, paling dihargai dan paling dihormati kalau masuk ke alam gaib. Nah, kita bisa dikenal karena apa? Kita sempurna diciptakan sama Allah. Tapi Ustaz kalau ngomong, kalau misalkan konon ada orang bilang katanya, nih saya mau misalkan santet kamu,
sebagai imbalannya nanti kamu saya taruh di kerajaan jin yang nanti saya iniin gitu ibaratnya. Kata si pengerjanya digantikan sebagai nanti entah sebagai apalah, sebagai pintu kah, sebagai apakah. Kayak gitu emang ada Pak Ustadz? Maksudnya Ada. iya, maksudnya ibaratnya tumbal kan gitu. Itu ada. Kalau pesugihan, Iya. ya itu ada perjanjiannya namanya. Jadi perjanjian. Jadi kalau perjanjian itu kalau umpamanya dia sudah masanya diambil, belum waktunya mati, ya diambil. Jadi matinya bukan karena Allah, bukan kehendak Allah, tapi karena perjanjian dengan syaitan. Nah, jadi diambil dia, rohnya diambil, bukan rohnya diambil, sukmanya diambil semua. Rohnya itu karena sudah tidak ada tameng dicabut sama Allah, diambil supaya tidak dicuri. Nah, jadi diambillah sama Allah rohnya. Yang ada di dalam itu adalah jasadnya, yang diambil adalah sukmanya. Nah, itu disiksa kita sama dia. Kadang bisa jadi buat ganjel lubang, buat ganjel pintu, ada yang cuma digantung doang, ada cuma dikerjain cuma dicambukin doang, macam-macam. Itu sebenarnya yang jadi korban itu sebenarnya si korban ini yang dikerjakan atau memang Yang si pemintanya, ya pembuatnya. Ini antara dua pertanyaannya. Ini jenis dalam hal apa namanya nyugi atau korban santet. Santai. Nah, kalau korban santet kan beda ya. Kalau korban santet itu dia dibikin sakit, sampai dia terasa sakit, badan dia nggak merasa sanggup, sampai dia bisa lepas sukma dia dan sampai merusak badan dia. Ya Allah sayang sama dia bisa dicabut ruhnya. Tetap ruh itu kembali sama Allah. Nggak mungkin kemana-mana. Nggak mungkin Tapi kemana-mana. kalau bunuh diri gitu kan dia ruhnya ke atas atau Ya, di bumi? tetap ke atas. Kalau ruh itu nggak akan kemana-mana, balik ke arsnya Allah. Nah, yang di dunia ini Nah itu yang disebut ada sukma dan ada korin. Jadi ada sukma. Jadi sukmanya itu diambil, dia sakit. Makanya kalau umpamanya orang ini sakit atau gila, sukmanya diambil, dijadikan budak, disimpan sampai dia mati. Jadi sukmanya diambil karena sudah tidak berfungsi dan dia sudah sakit badannya, rusak badannya. Allah sayang, dicabut, diambil rohnya dan dia mati, jasadnya hancur, dikubur. Jadi bukan yang apa kata mungkin yang pernah saya tahu kayak dia nggak diterima di akhirat atau dia nggak diterima. Nah, di jadi kalau akhirat. umpamanya- Iya kan. Kalau bunuh diri beda lagi. Ya, kalau bunuh diri itu seperti ini. Jadi dia rohnya itu balik kepada Allah. Sukmanya dia di antara langit dan bumi. Ngambang. Ibaratnya. Ngambangnya gimana? Dia kalau tahu ke tempat namanya Jabal Asghar, menuju arsnya Allah. Dia naik dulu ke satu departemen. Itu ada ruangan departemen. Disebutnya ruh, bukan nyawa ya. Ini sukma. Dia bingung ruangannya nggak ada. Tapi kalau yang wajar dan kehendak Allah wafatnya, dia tahu ruangannya. udah ada kaplingnya sendiri. Nggak perlu, nggak ada nomor pintunya, nggak ada daun pintunya, nggak ada nomornya, nggak ada daftar namanya. Dia tahu dia masuk mana. Tapi kalau dia matinya bunuh diri, dia nggak tahu. Dia turun lagi ke bumi. Sampai di bumi dia bingung. Bisa mau berbuat baik percuma, berbuat jahat percuma, nggak ada apa-apa. Ya mendingan saya buat happy-happynya. Apalah kebiasaan dia masa hidupnya, ya usir. Kalau dia baik ibadah ya baik ibadah, sampai nanti bukan akhir kiamat, jadwalnya dia mati sesungguhnya. Sampai ke takdirnya dia. Itu di sana di dalam riwayatnya, kalau orang bunuh diri, gantung diri, nanti dia kerjanya digantung pakai tali api yang panas, dia meleleh, mati, hidup lagi, gantung lagi. Kalau orang yang loncat dari gedung, dari ketinggian, dia lari, dia loncat, hancur badan dia, bangun lagi, lari, loncat, bangun lagi, terus Usai begitu. itu. Sampai aja begitu. Akhirnya benar-benar dia harus Sampai ditakdir. nanti dibangkitkan semua. Setelah dibangkitkan nanti dihisap lagi. Makanya di dunia udah dikasih tahu, contoh maling ditangkap, di penjara dulu, ya kan? Sebelum masuk masa sidang. Setelah disidang, divonis 7 tahun,
ya kan, di penjara, divonis sama hakim, hukuman 7 tahun, dipotong penjara sesudahnya berapa bulan dia proses ditahan. 3 bulan itu dari pihak kepolisian ditahan, ya kan dipotong. Jadi di hukum penjara 6 tahun 3 bulan kurungan. Jadi sudah disiksa di masa kubur, udah disiksa sebelum hari kiamat, nanti divonis apakah sudah cukup. Tadi hukumannya ini harusnya dia 100 tahun, ternyata di masa kubur baru 75 tahun, tinggal 25 lagi, dia masuk lagi ke neraka. Masuk dia ke kesiksaannya, penolongnya adalah dari syafaat Rasulullah dan para keluarga, para sahabat, semuanya Tapi mengasihi kalau orang dia. bunuh diri gitu pasti bisa masuk surga atau nggak terus di neraka terus? Ya, kalau semua manusia walaupun imannya sebesar biji jagung, dia masuk surga. Tetapi kalau dia sudah syirik menduakan Allah, Allah juga berfirman, dosa yang tidak aku ampuni dan aku tempatkan di neraka jahanam, di keraknya neraka paling dasar adalah orang yang melakukan syirik atau menduakan Allah. Nah, jadi hati-hati, syirik itu adalah tipis seperti kulit ari-ari, membahayakan. Iya. Nah, jadi kayak umpamanya tadi orang kesurupan dibacain ayat kursi, merasa ayat kursi punya kekuatan, itu udah hampir syirik, mendekati syirik. Is. Tapi kalau kita bermunajat dulu sama Allah beda. Ya Allah, saya minta ridho dan pertolonganmu dengan firman-Mu, ayat suci, ayat kursi kubacakan dengan izin-Mu, pergilah dia dari jasad ini. Berarti udah izin sama Allah, udah minta ridhonya, kembali lagi urusannya sama Allah gitu. Kalau nggak bisa ya tergantung, berarti sugesti saya kurang, pengalaman saya kurang, saya belum memahami. Pembunuh. Sama hukumannya udah hukuman dunia, hukuman kan ada lagi, seperti pernah dengar nggak ada seseorang dia membunuh sebanyak 99 orang. Seorang pembunuh, dia mau taubat, dia jalan, dia ketemu dengan seorang kiai, seorang ustadz, itu samalah kiai. Pak Kiai, saya mau bertobat, kira-kira dosa saya diampuni nggak sama Allah? Bang, apa kamu melakukan apa? Saya sudah membunuh sebanyak 99 orang. Apakah dosa saya diampuni sama Allah? Oke, ini jawab dengan tegas, tidak diampuni. Tepat sekali. Ya, tanggunglah kalau begitu, mendingan saya bunuhnya sekalian 99, jadi 99. Biar 100. Nah, jangan lagi ketemulah sama orang petani. Pak, saya kepengen jadi bapak seorang petani, enak, nyaman. Tapi saya mau tobat, Pak. Saya sudah membunuh 99 orang, termasuk kiai satu. Apakah dosa saya diampuni, Pak, supaya saya bisa seperti bapak, nyaman? Coba kamu belajar di situ. Coba kamu di masjid itu, kamu renungi di sana. Mudah-mudahan kamu dapat jawabannya. Oh iya, baik. Dia pergi ke masjid, dia sholat. Ternyata di situ ada imamnya datang. Ada apa? Kamu sampai nangis. Saya sudah membunuh, saya ingin bertobat. Apakah tobat saya diampuni sama Allah, diterima? Dosa kamu apa yang kamu perbuat? Saya sudah membunuh 99 orang termasuk kiai. Kalau memang harus dilengkapi, ya saya lengkapi. Apakah saya diterima dosa saya, ampunan saya, apa taubat saya? Dijawablah sama imamnya, insya Allah doamu diterima. Yang penting kamu melakukan taubat nasuha dan setobat-tobatnya. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Selagi hambanya mau bertobat, insya Allah diterima. Tunjukkan tobatnya. Baik Pak, ajarkan saya, tuntun saya ke jalan yang lebih saya untuk bertobat. Dituntun. Dia udah dituntun terus, akhirnya sampai masuk menjelang Idul Fitri. Mau menjelang Idul Fitri, dia belum bangun mau sholat itu, bangun. Ayo bangun. Kapan lagi kamu mau sholat Idul Fitri? Belum tentu tahun depan kamu akan menemukannya sholat Idul Fitri. Baik, Pak, dia sholat. Dia sholat sampai dia dengar ceramahnya, khutbahnya.
pada saat dia lagi khutbah itu tersender, sender jatuh meninggal. Diperiksa sama yang imam yang musola di masjid itu meninggal. Apa katanya? Sampailah dia ke ke Rasulullah. Apakah itu orang itu masih surga ya? Seperti apa? Gitu. Sesungguhnya malaikat berebut mengambil nyawa dia pada saat Allah memerintahkan ambil nyawa si fulan. Malaikat turun pencabut nyawa, tapi yang lain berebut. Kenapa mereka rebutkan? Karena tobat dia diterima sama Allah. Karena setobat-tobatnya. Itu. Jadi semua melakukan dosa, insya Allah Maha Pengasih dan Penyayang, masih mau diampuni. Tapi yang tidak bisa diampuni adalah perbuatan yang syirik, yang menduakan Allah. Berarti sudah mengkhianat. Nah, itu ditempatkan di neraka jahanam paling dasar dan keraknya neraka jahanam dan kekal selamanya katanya. Itu. Nah, pilih aja mana-mana. Tapi orang kadang kan entar gue begini, entar gue tobat lah begini. Belum tahu besok masuk lepak. Kan itu Masya Allah, masalah rezeki, jodoh. Mau seperti makanya itu. iya, saya tuh memang itu udah kuasa Allah ya. Ya, Kita hanya berusaha doang ya Pak Ustadz ya. itu usaha. Makanya kadang-kadang saya banyak tanya nih, maaf nih Pak Ustadz, Ya, sama nggak apa-apa, sama silakan. orang-orang yang lebih alim gitu. Wah, ini dia. Iya benar ya. Langsung melompat matanya. Nah, itu makan darah itu. Wujudnya kayak apa nih? Nah, aduh, ntar situ meriang lagi. Panas dingin lagi ntar. Bungkus nanti dibawa kemari aja. Jangan pernah untuk dibawa sembarang. Aduh, bahaya itu. Ustaz, ini bawanya gimana? Bungkus pakai kain putih sama kain hitam. Rapet, masukin tas jadi masalah. Insya Allah nanti kalau mau dibawa, hubungin saya. Ustaz panjang. Mana panjangnya? Enggak. Nggak 3 meter kan panjangnya? Masih berdiri, masih di sini. Nah itu mah masih wajar sih gitu mah. Nggak panjang. Bungkus aja pakai kain. Bungkus pakai kain, baru bungkus pakai koran, pakai kardus. Udah bawa, cara bawa paket. Udah nggak ribet. Pakai kardus Jadi orang kan dikiranya ini apa namanya? Iya, Tikar alat kayak atau apa? apa. Iya. Lagi libur kan? Lagi libur kan? Bawa itu atau Kapan? itu membahayakan. Temenin gua Kapan? besok. Atau perlu sekarang lu ikut gua ke Merak? Ya, sekarang cuy. Gue belum Jadi, tidur. Bawa aja itu kemarin. Iya. Katanya banyak halangan siap membawa itu. Ya kan minta izin dulu sama Pak Ustadz, Nanti mau didoain. dibawa, hubungin saya dulu. Itu. Coba pakai kereta aja. Ya nggak apa-apa kereta, itu masalah. Iya, mau gimana lagi? Masa keretaan mau dibawa ke dia kan nggak mungkin, jadi bawa ke kereta. Pakai mobil lu bolak-balik. Jangan. Besok mau jalan. Kan lu bilang besok mau dipakai sama bos. Jadi kalau itu emang itu kendalanya di situ. Itu berarti udah ketemu. Iya. Iya. Bukan gini-ginian ya Pak Ustadz ya. Bukan. Orang kalau saya Yang sih paling fatal saya itu. makanya saya tuh Pak Ustadz, kalau saya jujur aja ya, ini nggak ada apa-apanya, nggak ada Ya. apa-apanya. Cuman Cuman kalau mengundang. kan ada isinya, lah isinya kan ini wiridan, wiridan habis sholat, Iya. kan berarti positif dong Pak Ustadz, Ya. dengan dekat dengan Allah, Ya. gitu loh. Tapi kalau barang kayak gituan, bawa alam itu bisa bikin sirik itu yang Itu bisa mendekati syirik, iya, bahaya. bahaya. Kalau kita yakin bahwa benda itu bisa Ya. menolong kita, itu syirik udah. Itu syirik. Tapi kalau Apalagi, ini, ya ini insya kan Allah. beda berpikir, cuman ini membedakannya kenapa 66 itu. Iya, agak bikin Bentar saya ini dinetralisir dulu kalau mau dipakai. Enggak usah lah Pak Ustadz, taruh di sini aja Pak Ustadz. Saya Kamu masih pakai tangan soalnya. Kalau wirid saya Saya pakai alhamdulillah tangan juga tuh sampai nambah tuh satu lagi itu ya 33 genap. Biasanya pakai ini tuh, bukan lilin sih. Nah, kalau ini buat netralisir racun. Jadi harus ada media. Tapi
nggak percaya bahwa 100% ini ampuh, enggak, semua kembali lagi dari kita. Kalau umpamanya digigit ular kita sengajain ya sama juga bohong. Kasih santapan. Ya ikhtiar dulu, gimana dimakan tiap racun, ya iya orang racun jadi soalnya di sini. Iya kan? Ya iya, udah tahu tuh racun bukan racunnya di sini saya minum langsung netralisir, ya enggak. Ya ini racun ya racun bukan netralisir. Berarti itu jar. Ada nomornya Pak Ustadz ya? Justru saya paling pertama ngomongin ke Ustadz. Ya udah nanti minta ke Ijat ya. Jadi acara ekspor gimana? Kita ekspor bagaimana? Belum jalan. Vakum udah lama? Baru sebulan sih. Karena teman-teman baru di bulan ini kebetulan langsung brek, yang ini sakit, yang ini mulai kesibukan. Ya, memang itu kalau Cuman bermain dalam hal itu hati-hati ya. Saya sih hati-hati. hati-hati saya karena apa? Keluarga saya, maaf ya Pak Ustadz, ini kan adik saya, keluarga saya belum pernah yang belajar masalah ilmu begituan. Kan tadi kan Pak Ustadz kan udah kasih tahu cara memanggil Pak Ustadz. Hati-hati. Jadi kalau bisa ya, walaupun kita belum memahami hal ilmu kebatinan, minimal itu kita jalani ajaran-ajaran Rasulullah. Seperti contoh bawahnya baru bangun kita melek 5 detik, duduk 5 detik, bangun 5 detik. Ngumpulin nyawa. Nah, kita bernyatu. Tapi 5 detik itu kita manfaatkan hal yang positif. Apa? Pada saat melek, alhamdulillah rabbil alamin, ya Allah, saya masih hidup. Duduk Al-Fatihah buat diri sendiri. Bila khusus sebut nama sendiri. Pegang di dada kiri. Al-Fatihah buat sendiri. Udah selesai, kita udah kuat. Semakin kita sering kita Al-Fatihahkan buat diri sendiri, insya Allah kuat dalam hal apapun, karena kita udah mendoakan diri kita sendiri. Jadi kalau untuk baca Al-Fatihah inilah khususon, ya, sebut nama sendiri. inilah khususon Agus Kusroni pemakan. Agus Kusroni bin nama bapak, sebut nama ibu kandung, ibu kandung siapa, udah Al-Fatihah itu buat badan sendiri. Selama ini kan kita kirimin ke orang, buat diri sendiri doain nggak? Belum pernah. Pak Ustadz. Kalau ke orang tua sering. Iya, orang tua udah insya Allah wajib. Walaupun masih hidup, iya. Walaupun masih hidup, kalau di mana ditinggal. Kaum muslimin muslimat juga udah. Apalagi ya kan? akhir. Tapi buat di sendiri dia hadiah. Belum pernah. Nah, kalau buat di sini paling ya Allah mudahkan rezeki saya. Limpahkan udah apa semua. Iya. Mudahkan urusan saya, kan itu doang. Iya, betul. Iya betul. Sekarang saya mau kuatin nih. Betul. Langkah saya begini-begini, tapi kita sendiri nggak punya power, mau gimana jalan? Makanya pas begitu kemarin itu saya kembalikan ke Allah. Ya udah, kalau itu belum rezeki saya akan mintanya rezeki yang barokah. Ya udah nggak apa-apa Bu, saya balas di WA. Tapi ini saya memberikan fakta bahwa saya masuk. Saya kan ada foto-foto kegiatan Pak dari tanggal sekian masuk. Akan ngecek suhu orang pegawai yang masuk itu kan cek suhu itu Pak pakai termometer itu. Ini saya masuk dari jam 6 kurang sampai pas mau pulang. Mau pulang itu saya cek lagi Pak, orang-orang ada itu. Saya cek lagi foto-fotonya itu saya akan foto-foto itu dilihat itu ada jamnya, ada tanggalnya di situ. Itu aktual saya. Dari hari Senin dari tanggal 11 hari Senin sampai tanggal 15. Di situ ada semua. Jadi bicara pakai file ya, pakai data. Ya, pakai data. Saya nggak bisa. Cuman kalau memang nggak ada terus menganggap saya tidak pinjer. Ya mungkin saya lupa atau mungkin mesinnya yang rusak. Tapi saya ada kegiatannya dan saksinya banyak sekali dari security segala macam teman-teman yang merasa dicek suhunya. Gitu. Saksinya banyak. Cuman admin ini Pak, orang admin ini dia berdasarkan pinjer. Ya, pinjer. Iya. Pinjer pin sebenarnya kalau saya dulu ngakalinya gampang saya. Gampang saya pinjer pin. Saya ambil lakban. Datang pinjol saya lakban lagi, jadi nggak nempel kan, saya gunting. Nanti absenin saya, oh ini Pak, kita tempel di sini, ketik, udah nama saya. Jadi lu pakai lakban dulu begitu. Saya nggak bisa datang, kamu bisa kemari nggak? Siapa? Bawain. Udah saya buang ya. Iya. Ketik, sudah Pak. Bisa aja. Ya udah gampang. Kan dipakai.
Sama film-film detektif juga. Maaf ya, Dulu begitu. Cuman karena itu saking capeknya, saya pulang jam 2 pagi, habis subuh berangkat lagi, badan lagi nggak enak. Dia datang anak buah kemari, tolong nih bawain aja. Absennya gimana Pak? Kan pakai jempol. Udah nih jempol saya. Udah nih bawa jempol saya. Ini Pak, ya udah, nggak absen. Sedangkan nggak ada ya Dari jauh. pemberitahuan email gitu ya. laporan itu aja ada di laporan absennya. Sedangkan saya kan kok bisa ya, kok nggak ada ya, kata saya selama 1 minggu. Kalau mau makan sehari doang sih Wajar. wajar. Saya udahlah, nggak apa-apa, mungkin lupa saya. Tapi kalau seminggu kan nggak mungkin. Dan saya nggak pernah yang namanya absen itu telat. Saya sebelum masuk kantor absen dulu, baru saya buka kantor. Kan yang fingerprintnya di luar Pak, Iya. fingerprintnya. Iya, Coba di dalam. dipastikan lagi takutnya fingerprintnya itu error atau nggak mati atau nyala. Saya pastikan itu centang, ya kan? Ya kan? Terima gaji, bukan terima gaji, terima kasih. Tulisannya itu kan, Iya. kalau ulangan lagi kan. Sama-sama. Oh saya nggak begitu dulu Pak, cuma letik. Maaf, Anda belum cuci tangan. Kas Iya, kemo. aduh. Ya kan? Nah dari semenjak itu, akhirnya saya kalau fingerprint 2 jari, tunjuk sama ini. Kalau dulu kan udah saya gini-gini aja, centang, udah centang, tinggal enggak, udah 2. Oh iya, kalau untuk Bapak nanti usahakan cari ayat 7 masjid ya. 7 masjid, cerita biasanya 1 Bapak rimba. Ayat 7 masjid. Air bekas wudhu Pak, Nah, siapa? dari keran lagi. Oh, udah ke. Udah mau marbotnya boleh Pak, minta air dong Pak. Buat obat dikasih nggak Pak? Pasti ngerti kok. Kalau mau ngasih rezeki kasih aja sih ikhlas. Atau nggak mau ngambil langsung bagus. Cuman lebih bagus izin. Iya, marbotnya ya. Karena buat obat ya. Iya. 7 masjid aja cariin airnya. Bawa seliter, taruh, bawa seliter, taruh, nanti jadikan 1. Bacakan aja bawa surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah masing-masing 3 kali, ayat kursi 3 kali, selawat yang banyak. Minta ridhonya Allah. Berikan dia kesembuhan. Minta sama Allah diangkat penyakitnya. Dimudahkan. Kalau memang udah harus kembali ke pangkuan Allah, dimudahkan jalannya. Kalau memang dia sakit diangkat penyakitnya. Gitu. Cuman kalau dikaji lagi untuk ke anak, inilah diuji untuk berbakti kepada orang tua. Kapan lagi berbakti? Gitu. Karena kembali lagi sekarang nih, dulu bapak orang tua merawat kita makaiin popok, dan sekarang kita jadi orang tua merawat anak ibaratnya seperti itu. Kita rawat sama bapak sampai kita puas. Sebenarnya Allah memberikan kesempatan itu, memberikan bakti kita. Jangan dijadikan beban, jangan. Jadi itu yang saya bilang, membalas kebaikan orang tua nggak ada cukupnya, nggak ada. Dulu almarhum mertua saya segitu. Kalau anak bapak nggak ada yang mau cebokin, saya yang cebokin. Kalau bapak nggak bisa jalan ke kamar mandi, saya siapin ember, ini papan. Di sini buang air besar di ember. Saya yang urusin. Diam di sini Pak. Iya. Ya enggak, kamu sudah sebaca waktunya itu udah waktunya. Jadi sekeluarga itu udah nunggu seminggu. Jadi akhirnya udah waktunya ya siap semua. Jadi seperti itu. Cuman kalau yang ini neneknya agak aneh. Iya, aneh. Saya juga ngeliatnya aneh banget maksudnya. Aneh. Ya, karena ada yang ditanam di badannya, ada yang ditanam di rumah. Itu dia dulu dia tinggal di situ. Apa? Nenek itu tinggal di situ dulu. Dari dulu. Apa dia meninggal duluan? Udah duluan dulu juga sama. Kakek juga meninggal agak susah. Ya. Punya pegangan semua. Ya, karena ditanam dari rumah. Terus ada benda dibungkus kain. Kau cek apa dibungkus kain lah? Lu apa kali? Waktu itu saya juga pernah nemuin di itu hitam tuh apa sih kayak kulit itu ada keris tapi nggak bisa dibuka. Ya. Wah, hilang Baik simpanan itu. Itu yang saya bilang. sama apa itu juga. Kalau nyimpan benda itu meyakini ada kekuatan selain Allah, itu udah mendekati syirik, bahkan bisa syirik. Tapi kalau kita menyimpan benda itu sebagai koleksi, beda. Bedanya gimana? Oh, koleksi paling kotor dilap doang, udah.
Emang nggak ngerti. Iya. Ya. Nggak ngerti itu ada. Saya buat koleksi aja Pak Ustadz ya, mohon maaf ya. Pada hilang, nggak tahu ada yang ngambilin apa ya. Padahal saya koleksi loh, Iya. saya dikasih, saya terima karena aneh kan, Iya. gitu loh. Oh, saya ada satu keris. Hilang. Koleksi saya taruhnya mah di buku-buku ceplokin aja begitu. Tapi ini kerisnya dia nggak bisa dibuka. Nggak bisa, maksudnya kan kalau keris kan bisa Iya. ada tutupnya kan. Ini nggak bisa, jadi kayak mampet begitu udah. Hmm. Jadi kayu udah kayak bentuk keris tapi kecil. Terus dia bantet kayak nggak bisa dibuka. Ya. Ada yang saya anggap itu dulu sebagai senjata saya itu, tapi bukan keris Pak Ustadz. Ya. Dan itu tidak ada isinya sama sekali, cuman bentuknya itu golok yang sudah saya celupin di air racun, air tuba. Jadi kalau nyentuh orang nggak Iya. perlu sampai dibacok, gores aja udah Teracun. racun. Ada saya satu, itu Iya. bahaya. Itu ya, Ngeri kena sendiri sih. Ya, emang itu dibungkusnya rapi, ya. sarangnya juga rapi. Nah itu saya lihat ada di lemari kayu. Ya, Tapi udah tahu kemana tuh barang? ada di lemari Masih ada. kayu. Ya? Coba cek. Tumbukan baju, ada kain itu, tumbukan kain-kain, kain batik ya? Iya. Ya, kain batik ya. Saya lihat banyak tuh kain batik. Banyak. Batik-batik kayak kelambu Iya. ini. Iya, tutup ini. Ada baju Oh, waktu itu saya putih, Oh, ini apaan nih kan? Ah, saya nggak berani kan saya taruh. Nah, ada baju putih. Terus yang lemari dalamnya gantung itu enggak, ini juga. iya. Yang digantung bajunya. Iya. Nah, itu kan yang di pojok juga. Iya. Enggak jauh. Tahu kalau kamar yang di luar kan depan kamar dulu kita Iya. masih. Nah itu Iya. taruh di situ. Oh, iya itu. Orang kelihatan kok turunannya semua. Itu diapain? Biar Coba aja nanti dibawa kemari. Bareng gue bilang. bokap gue gitu ngantuk. Ya berdua nanti kan bukan hari ini, nanti aja. Sekarang malu tidur dulu. Nih ngobrol Pak sampai pagi, saya mah tidur. Pokoknya Ini yang juga mau penting tidur, ya? kamu kemari WA saya dulu. Iya, iya. Saya suka keluar kota soalnya. Iya Pak Ustadz. Kemarin aja baru pulang dari malam. Sama kumpul bapaknya sama mau gue ntar. ini semua. Biar gue ini lah, gue kan masa gue yang bawa mobil gue gak bisa. Iya. Kalau gue nyusuk. Emang kuat bawa mobil? Bisa, cuman masih belum terlalu Oh, nggak saya kuat. nggak kuat ya mah. Saya Oh, nggak kuat. berat soalnya. Berat soalnya. Enggak. Nggak kuat. Biar saya Dilan mah. aja yang berat-berat mah udah. Kalau mengendarai iya mungkin bisa nggak. Tapi kalau bawa saya sendiri nggak belum sanggup ya. Saya belum sama bawa mobil. Aja kena terus aja. Tapi di badannya ada. Hah? Nenek masih ada, masih kayak